Assalamualaikum. Oke, gabung di sini kita memasuki part ketiga. Nah, di part kali ini kita akan mencoba untuk membuat kepala si Nusa ini bisa nengok kanan dan kiri, dongak dan nunduk. Mari kita mulai. Nah, untuk langkah yang perlu kita lakukan, ini di sini kita kan udah ada 3 kontrol yang sudah dibuat. Nah, kontrol yang pertama untuk menggerakkan mulut, menggerakkan kelopak mata untuk kedip, dan menggerakkan pupil. Nah, agar tidak bingung, kita sembunyikan dulu layer ini dengan cara diklik bagian ini sini, terus pencet hide all layer. Oke, jadi layarnya akan tersembunyi. Nanti untuk menunjukkan sama, nanti tinggal diklik aja akan muncul. Oke, di part kali ini langkah pertama kita bikin matanya untuk nengok ke arah kiri dulu. Berarti yang kita rubah adalah posisinya. Untuk keyframe pertama kita di tengah, keyframe kedua nengok ke kiri, over dari mata dulu nggak apa-apa. Keyframe kedua nengok ke kanan. Oke, keyframe selanjutnya, keyframe keempat kita bikin nanti nengok matanya, berarti agak ke atas ya. Untuk keyframe kelima agak nunduk. Oke, kita selesai di bagian mata. Agar bisa ditandai, kita berubah labelnya untuk ke warna red. Oke, kita rubah ke warna merah hanya untuk menandai saja. Untuk bagian telinga kita pilih posisi juga P, sekalian aja ya, P untuk telinga kanan dan kiri. Untuk keyframe pertama sama di tengah, keyframe kedua ketika nengok ke kiri nanti telinganya agak geser ke arah belakang. Nah, nanti sementara ini di sini dulu aja nggak apa-apa. Ini ke sini. Keyframe selanjutnya disamain dulu aja, keyframe-nya diaktifkan aja. Keyframe selanjutnya kita copy atau klik origin. Ini diblok dulu origin ke tengah. Kalau dongak harusnya telinganya agak turun sedikit, berarti agak turunin. Kalau nunduk telinganya klik origin agak ke atas sedikit ya. Cukup, kita ganti label warna merah. Untuk bagian muka garis ini kita parent ke arah muka. Untuk petnya, pet ini muka, pet yang ini. Nah, ini kita parent dulu. Ini untuk apa? Ketika nanti kita parent mukanya ini, petnya kita gerakkan atau kita geser, nanti untuk bagian garisnya akan mengikuti seperti ini. Ups, kontrol seperti itu. Kalau kita tidak parent nanti akan, kalau kita geser tuh, nah nanti dia tidak akan mengikuti. Contohnya seperti ini, garisnya tidak akan mengikuti. Jadi kita parent untuk bagian muka, line pet, kita parent ke bagian pet, tunggu, pet muka. Oke, sudah selesai di bagian muka line. Kita kasih label merah, matte ornament. Matte ornament berarti dia memakai dari matte muka. Jadi ini sama, kita parent ke bagian muka untuk petnya. Oke, sudah, kita ganti warna merah. Ornamen patchy-nya dia menggunakan, oke, untuk ornamennya tidak ada yang perlu di parent, ini langsung ganti ke warna merah aja. Mid patchy
line patchy sama di parent untuk petnya ke bagian muka. Sudah selesai. Sekali lagi ya, untuk labelnya ini hanya untuk menandai saja. Line patchy. Untuk line patch, garis patchy berarti dia mengikuti dari patchy. Berarti untuk line patchy kita parent ke patchy, line patchy. Pet. Kita parent ke patchy. Ups. Pet patchy, pet parent ke patchy. Oh sorry, ke patchy bukan ke muka. Line patchy, sorry. Oke. Ini berarti sudah red matte patchy. Matte patchy berarti ke muka, parentnya ke muka. Oke, kita pastikan satu persatu layernya. Untuk patchy-nya sudah, ini jadi master nanti. Master untuk digerakkan petnya. Untuk hidung digerakkan posisinya, dirubah posisinya. Untuk hidung P, pencet P, hidung keyframe pertama di tengah, keyframe kedua digeser ke kiri. Oke, kalau untuk bentuk muka nanti akan bergerak seperti ini. Jadi kalau kita nengok harusnya hidungnya lebih jauh sedikit. Jadi ini untuk hidungnya posisinya di sini. Untuk keyframe kedua, keyframe ketiga geser ke kiri. Keyframe keempat geser ke atas sedikit saja. Keyframe kelima agak turunin dikit. Oke, sudah selesai. Ganti warna merah. Matte rambut mengikuti dari muka, jadi kita parent ke muka untuk petnya. Untuk matte rambut pet parent ke muka, merah rambutnya sesuaikan dulu aja, langsung aja dulu. Mulut kita rubah posisinya, keyframe pertama, kembali ke keyframe pertama. Keyframe kedua kita geser. Keyframe ketiga kita geser ke bagian kanan. Keyframe keempat kita geser ke atas. Keyframe keempat agak turun. Oke, selesai. Untuk mulutnya kita kasih label merah, alisnya sama, berarti kita pencet P, posisi keyframe pertama. Keyframe pertama sudah. Keyframe kedua geser ke arah kiri, dikit lagi deh. Keyframe selanjutnya geser ke kanan. Keyframe selanjutnya geser ke atas. Keyframe kelima turunin ke bawah. Oke, untuk kali sudah kasih label merah. Untuk muka nanti disesuaikan di petnya, kita kasih warna merah. Sudah, berarti ini seluruh layer sudah di preview. Jadi kita ulangi lagi. Ini frame pertama, frame kedua masih nanti kita revisi, frame ketiga, frame ke atas nanti ada yang diperbaiki, dan untuk akan ada yang diperbaiki juga. Nah, untuk frame kedua ketika nengok kanan kita harus merubah di bagian mukanya terlebih dahulu. Yang kita rubah adalah petnya. Kembali ke frame pertama, petnya diaktifkan. Ke frame kedua,
ke frame kedua kita rubah petnya kita rubah seolah-olah Nusa nengok ke arah kiri. Jadi kita sesuaikan, kalau kita nengok ke arah kiri seharusnya dagu kita lebih maju. Nah, ini kenapa yang di bagian bawah saya geser. Untuk selanjutnya kita sesuaikan lagi, mungkin untuk bagian telinga kiri kanan kita sesuaikan lagi, terlalu jauh kayaknya, kita sesuaikan petnya lagi. Untuk bagian ini memang bagian yang akan sangat memakan waktu. Kita harus menyesuaikan bagian mukanya sebagus mungkin. Nah, karena kartun kebanyakan cabi, nah di bagian sini kita bikin pipinya lebih cabi. Kita cari yang bagian-bagian yang aneh. Yang di bagian sini seharusnya kalau Nusa nengok harusnya pecinya bagian bawah belakang, bagian belakang ini harusnya lebih turun karena peci dipakainya tidak lurus ya, jadi agak miring gini, agak diagonal. Jadi kita rubah di bagian peci kita pilih petnya, kita aktifkan di frame pertama, kita rubah di frame kedua. Jadi kita sesuaikan lagi, kita ke ornamennya juga harus agak dirubah. Ornamen peci kita pilih rotasi aja, mungkin kasih ke frame pertama, ke framenya kita rotasi mungkin minus 5 derajat kurang. Oke, mungkin segini. Agak turun juga boleh. Oke, bagian peci sepertinya ada yang masih kurang pas. Kita sesuaikan lagi. Nah, untuk di bagian ini matanya kan over dari muka. Kita duplikat muka dulu, kembali ke frame pertama dulu, kita duplikat, kita ketik matte mata, taruh di atas mata, kita cari mata. Nah, untuk di bagian mata kita pilih alpha matte. Nah, untuk mata ini matte mata, kita parent petnya, matikan, kita parent ke bagian muka. Oke, misal mukanya parentnya untuk pet ke pet ya. Mata, mana mata? Muka, sorry. Oke, selanjutnya kita ke bagian rambutnya dulu aja. Rambutnya mana? Rambutnya di bagian petnya, kembali ke frame pertama dulu, aktifkan petnya, ke frame kedua petnya kita sesuaikan. Nah, alisnya masih over, berarti kita sekalian duplikat matte mata tadi mana? Matte mata kita duplikat, kita kasih nama matte alis, kita taruh di atas alis, kita pilih alpha matte. Oke, jadi sudah tidak over. Oke,
Di bagian sini kita preview dulu, mungkin masih ada yang lebih aneh, agak aneh mungkin di bagian dagunya sini agak lebih tebal ya, kurang dirubah dikit. Oke, untuk pecinya kita rubah lagi, mungkin agak seperti ini. Untuk rambutnya juga sama, agak over, kita cari rambut kita kepet rambut. Oke, cukup. Mungkin cabinya lebih aneh, terus kita agak edit lagi mungkin. Oke, mungkin segini cukup aja ya. Ini rambutnya kita perbaiki sedikit. Oke, mungkin segini aja rambutnya. Oke. Setelah itu kita ke bagian sebaliknya, nengok kanan. Nah, untuk bagian ini sama kayak tadi. Bentar, kita aktifkan semua layer, pencet U. Kita untuk ornamen peci pilih origin, peci origin, rambut origin, muka origin, untuk mengembalikan posisi di awal. Oke, kita pilih layer yang mau kita edit, pencet U. Berarti ada 3 layer utama yang perlu kita rubah. Oke, di bagian ini sama seperti tadi, kita rubah untuk padnya. Kita geser ke arah sebaliknya, ke arah kanan. Atau ini ada sedikit tips kalau kalian males atau bingung. Kalau nengok kanan biar nggak jauh beda, tinggal kalian print screen aja, print screen muka Nusa. Ketika nengok sebelah kiri, kalian simpan. Download. Nah, kalian masukin ke After Effects. Nah, ukurannya kalian sesuaikan, pencet T untuk mengatur opacity, bikin 50, sesuaikan ukurannya. Oke, tinggal kalian putar ke arah sebaliknya. Ini untuk apa? Ini untuk guide kalian untuk merubah posisi si Nusa itu. Taruh di bawah sendiri, di atas muka. Nah, untuk padnya tinggal kalian ikuti aja. Untuk muka sama screenshotan, muka kita opacity-nya diturunin dulu. Oke, yang opacity kalian kembalikan ke 100%. Untuk yang screenshotannya kembalikan opacity-nya 100%. Untuk yang muka, fillnya kita matikan terlebih dahulu. Nah, sekarang tinggal kalian sesuaikan untuk padnya aja.
Oke, sudah. Kita kembali ke ini, di nonaktifkan lagi. Untuk mukanya pilih fillnya diaktifkan, fillnya. Untuk screenshotannya juga diaktifkan, jadi bentuknya kan kurang lebihnya seperti ini. Masih terlihat aneh, it's okay. Kita sesuaikan untuk rambutnya. Rambut mana rambut? Pencet U, kita sesuaikan rambutnya. Sudah oke sepertinya. Nonaktifkan untuk bagian rambutnya. Sekarang ke peci. Bentuk pecinya kita sesuaikan dengan screenshotan tadi. Sudah untuk pecinya. Oke, untuk screenshotannya kita nonaktifkan dulu. Ada beberapa part yang perlu dirapikan, tapi untuk screenshotannya kita hapus juga nggak apa-apa. Sudah selesai untuk screenshotan, hapus, delete. Untuk screenshot yang ada di sini juga boleh dihapus. Oke, untuk bagian muka kita rapikan secara manual lagi. Oke, untuk telinganya, telinga kiri kita geser di bagian sebelah sini aja. Oke, kurang. Telinga. Oke, segini cukup. Terus untuk ornamennya kita rubah juga. Ornamen peci kita bikin plus 10 derajat, jadinya seperti ini. Untuk previewnya, ini nusa hadap depan, nengok kiri, nengok kanan. Nah, untuk selanjutnya, untuk dongak kita pilih ornamen peci, rambut sama muka. Di shift klik kita pilih origin untuk mengembalikan posisinya. Ingat, untuk yang pertama tadi kita sudah merubah mata, telinga, mulut, hidung dan lain sebagainya. Untuk di posisi masing-masing sudah dirubah. Nah, tapi yang kekurangannya yang di sini untuk bagian rambut sama peci. Untuk ornamen pecinya, kita rubah di bagian posisi. Untuk posisi keyframe pertama oke, keyframe kedua oke, sesuai, keyframe ketiga sesuai, keyframe keempat lebih naik karena ketinggalan dongak, harusnya pecinya harus dongak. Keyframe kelima pecinya nunduk. Oke, sementara segini dulu untuk ornamen peci selesai. Untuk selanjutnya peci seharusnya kalau ketika dongak, pecinya juga harus lebih naik. Jadi kita geser ke atas sedikit untuk pecinya. Oke, segini aja cukup. Untuk rambut sekarang, untuk rambut padnya kita sesuaikan juga. Oke, dinaikkan. Terus nunduk pecinya kurang turun, berarti kepet. Oke, nunduk seperti ini. Ornamen pecinya sudah di posisinya, harusnya posisi rotasinya klik aja sudah. Posisinya kurang atas. Oke, rambutnya kurang digeser sedikit padnya.
Kita preview sekali lagi dulu. Ini untuk muka Nusa hadap depan, nengok kiri, nengok kanan. Mungkin kurang turun ornamen pacinya, jadi agak diturunin sedikit juga boleh. Turunin sedikit. Ups. Kalau enggak, posisinya di copy paste. Oke. Dongak dan nunduk. Oke. Sudah selesai. Kita cek dulu dengan joysticknya. Kita blok semua. Kita pencet create new joystick. Ketik aja Ctrl rotate muka atau C. Oke, kita cek apakah ada yang perlu diperbaiki. Nengok kiri. Oke, bagian dagunya tidak mengikuti, sama telinganya masih belum, berarti kita Ctrl Z dulu aja. Oke, untuk mukanya ternyata keyframe terakhir masih kurang, berarti kita nyalakan dulu. Kalau nunduk harusnya dagunya lebih naik dikit. Oke, Ctrl A, pencet U, Ctrl A, joysticknya bikin C, Ctrl rotate muka. Oke, kita preview dulu. Nengok kiri. Dongak. Oke, kita gunakan agar tidak pergerakannya lebih halus. Posisi. Oke, yang salah mungkin di bagian pecinya sama telinga. Oke, seharusnya ketika Nusa nengok, ornamennya juga seharusnya geser. Garisnya ini geser, sama telinganya masih salah untuk posisinya tuh, masih kelihatan. Jadi agak mengganggu mata. Oke. Kita sudah tahu permasalahannya, berarti kita unblind dulu. Untuk kontrol muka unblind. Oke, kita sesuaikan lagi, berarti untuk yang ornamen pecinya dulu aja. Ornamen peci, pencet U. Untuk posisi pertama oke, posisi kedua nengok ke kanan. Oke, untuk yang ini arah sebaliknya. Ini ke atas. Oke, untuk telinganya untuk telinga kita bikin semua layernya untuk 3 dimensi. Untuk matanya kita aktifkan 3 dimensi, telinganya aktifkan, muka lain, ornamen, line peci. Pokoknya untuk line yang
diaktifkan matanya ini, kita aktifkan 3 dimensinya. Telinga ketika Nusa nengok kiri berarti telinga kirinya ini dirubah -5. Oke, salah, berarti +5 agar berada di belakang layar muka. Oke, maka selanjutnya sebaliknya, untuk telinga kanan kita -5, +5 atau di belakang telinga. Bagian ini oke, ini oke. Sudah, coba kita blend lagi untuk bagian kontrol rotate muka. Oke, kita cek untuk mukanya. Nengok kanan, Nusa nengok kanan, dongak ke atas, nengok ke kiri, nunduk ke kanan bawah. Nah, ternyata di sini ada masalah kecil, rambutnya muncul. Jadi kita ke unblend dulu, kontrol muka, unblend. Kita pilih bagian rambut. Oke, untuk rambut pencet U, pilih padnya. Mungkin padnya kita lebih jauhkan saja. Oke, frame pertama kita naikkan juga. Frame ini sudah dinaikkan. Frame selanjutnya untuk pad rambut kita naikkan juga padnya, kasih ruang yang lebih jauh. Oke, kembali ke si rotate muka, kita pilih blend. Oke, Ctrl A untuk ngeblok semua, kita pilih blend. Oke, Nusa sudah bisa nengok kanan, nengok kiri, dongak ke atas, nunduk ke bawah, terus mulutnya juga sudah bisa bergerak. Nah, ketika nengok, mulutnya juga bisa berbicara. Oke, untuk selanjutnya kita tes untuk bagian mata, tetap bisa ngelirik. It's okay semua. Terus di bagian mata kita coba di bagian mata kiri, mata kanan, naik kelopak matanya dan merem. Oke. Oke, untuk part kali ini mungkin sudah cukup untuk bisa membuat kepala Nusa untuk nengok kiri, nengok kanan, dongak ke atas, nunduk ke bawah, dan kita sudah lihat hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Untuk tips-tipsnya seperti tadi yang sudah saya lihat. Mungkin kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, kalau merasa bermanfaat bagikan tuh ke teman-teman kalian yang suka dengan animasi 2 dimensi. Terus jangan lupa untuk subscribe
agar kalian mendapat notifikasi ketika ada video terbaru. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, bye bye.